Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kembali menghadap kehadirat tahta Bapa yang Maha Kudus. Bapa berbicaralah kepada masing-masing kami pribadi lewat pribadi. Kami berdoa supaya kami boleh menerima pencerahan yang baru. Boleh menerima apa yang menjadi isi hati Bapa yang akan dilepaskan di tengah-tengah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Sebentar lagi kita semua akan merayakan Imlek atau Xinjia saudara ya, atau Tahun Baru Cina. Saudaraku, selalu ada begitu banyak pertanyaan seputar dengan Imlek. Apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Saudara, dalam 2 minggu ini saya ingin bicara tentang iman Kristen, taliannya dengan kebudayaan. Jadi minggu ini saya akan bicara tentang God and Culture, Tuhan dan kebudayaan. Dan minggu depan saya akan bicara lebih kepada iman dan Imlek. Nah, saya harus mulai dulu dengan God and Culture. Sebenarnya pertanyaan antara iman Kristen dengan kebudayaan itu bukan hanya dengan Imlek saja. Tetapi dari kebudayaan atau dengan kebudayaan dari bangsa manapun, hal ini kerap kali dipertanyakan. Misalnya dengan suku Batak, dengan suku Jawa, dengan suku manapun, hal ini selalu menjadi pertanyaan. Memang tidak dapat saya pungkiri bahwa iman dan kebudayaan saudara ya, iman dan culture, faith and culture, seringkali seakan-akan mendapatkan pertentangan. Seakan-akan saling bertabrakan, seakan-akan tidak pernah bisa berjalan seiring. Tapi kalau kita mau jujur saudara, Alkitab itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari budaya. Alkitab itu sendiri tidak bisa lepaskan dari budaya Yahudi, budaya Ibrani, tidak bisa dilepaskan saudara. Karena memang unsur budaya juga ada sangat kental di dalam Alkitab itu sendiri. Tetapi ingat satu hal bahwa Alkitab bukanlah kitab budaya. Alkitab itu bukan kitab budaya. Dan satu hal yang kita harus tanamkan bahwa Tuhan Allah sendiri turut berperan, ada campur tangannya dalam proses pembentukan budaya-budaya yang ada di dunia ini. Yang menjadi persoalan adalah kalau kekristenan menggunakan pendekatan sangat superioritas, sangat eksklusif, seringkali akan langsung mencap bahwa budaya bangsa-bangsa adalah karya iblis. Budaya bangsa-bangsa adalah okultisme. Budaya bangsa-bangsa adalah kuasa kegelapan. Padahal kalau kita mau jujur, iman Kristen sendiri pun tanpa kita sadari itu sudah bercampur dengan budaya barat yang begitu kental. Dan tidak dipersoalkan. Hiasan pohon Natal, lampu-lampu, dan lain sebagainya. Itu pun bukan budaya Yahudi, saudara. Tetapi ketika budaya Timur masuk, khususnya budaya Chinese, dalam konteks Imlek ini ya saudara ya, langsung seringkali orang mentautkan dengan okultisme, dengan kuasa kegelapan. Banyak orang Kristen akhirnya ada dalam kebingungan. Boleh gak ya aku merayakan Imlek? Kan gitu. Boleh gak ya kalau aku misalnya orang Papua, aku boleh gak melaksanakan budaya Papua? Kalau aku orang Ambon, aku boleh gak menjalankan budaya Ambon? Dan lain sebagainya. Ada perasaan cemas, takut karena takut melanggar firman Tuhan. Dan ditautkan juga dengan okultisme. Saudara, di satu sisi kita harus menyadari saudara, bahwa manusia tidak mungkin dilepaskan dari budaya yang melingkupi dan membentuknya. Kita semua ini produk budaya dari kita kecil. Kita seperti kita sekarang ini sebenarnya sudah produk budaya. Mengubur semua warisan budaya sama dengan mengubur diri kita sendiri.
Itu sebabnya dalam perenungan firman Tuhan kesempatan pagi hari ini, saya berharap kita semua mendapatkan pencerahan, mendapatkan pengertian di mana tempat culture itu sendiri. Budaya atau culture, saudara, itu sangat berhubungan dengan penyembahan. Sebab kebudayaan atau budaya memang datang dari kepercayaan kita. Saya ulangi lagi. Budaya sangat erat dengan penyembahan. Dan budaya datang dari kepercayaan kita. Profesor sistematik teologi dari Trinity Evangelical Divinity School, Kevin J. Van Hooser, berkata demikian. Kebudayaan adalah pertunjukan dari keyakinan dan nilai-nilai utama seseorang. Jadi kebudayaan adalah pertunjukan dari keyakinan. Ini unsur penyembahan di sini. Dan nilai-nilai, ini bicara nilai hidup, saudara. Atau secara konkret untuk mementaskan agama. Tapi di sini ada dua hal yang saya mau kita perhatikan. Keyakinan dan nilai-nilai utama. Ya, saya mau cerita dulu gini. Sejak zaman dahulu kala, saudara. Bahwa manusia di lubuk hatinya yang paling dalam menyadari bahwa ada sebuah pribadi yang jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Bahwa ada sebuah sosok pribadi atau seorang pribadi atau apapun itu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Dan jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Pribadi yang tak terhampiri ini, kemudian manusia mencoba menghampirinya. Nah, cara menghampirinya itu kemudian disebut sebagai penyembahan. Makanya ada dewa laut, dewa gunung, dewa matahari, dan lain sebagainya. Manusia primitif nggak tahu kalau gunung meletus itu tuh apa. Jadi dia pikir ada dewa gunung lagi ngamuk. Kan mereka belum mengerti fenomena alam, saudara. Maka datanglah bawa-bawa sesajen. Dibaik-baikin dewa gunung supaya jangan ngamuk lagi. Kan begitu kira-kira, saudara ya. Nanti ada tsunami, ombak besar, tiba-tiba banjir. Wah, ini dewa laut nih sekarang yang ngamuk. Orang kasih sesajen. Orang mohon-mohon dewa laut jangan ngamuk dong. Sebenarnya itu semua berakar dari manusia memiliki kesadaran bahwa ada sesosok pribadi yang jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Nah, lewat penyembahan kepada sosok Tuhan Allah yang dicari oleh bangsa-bangsa, oleh semua manusia primitif itu, ya, lewat penyembahan kepada pribadi-pribadi itu, terbentuklah sebuah gaya hidup. Terbentuklah sebuah budaya. Dan manusia akan berusaha menghasilkan yang terbaik dari gaya hidup itu sendiri. Menghasilkan yang terbaik dari budaya itu sendiri. Jadi taliannya cara penyembahan, budaya, cara hidup. Ini semua sampai cara bekerja, pekerjaan, profesi. Ini semua sangat bertalian erat. Jadi antara cara penyembahan, cara hidup, cara bekerja, ini semua diikat jadi satu. Namanya budaya, saudara. Ini sangat bertalian erat. Nah, culture. Dari kata salah satunya cult. Cult yang berarti memang penyembahan. Sebab manusia memang akan menjadi semakin mirip dengan apa yang disembahnya. Manusia akan menjadi semakin mirip dengan apa yang disembahnya. Kalau profesinya nelayan, dia pasti akan banyak sembahyang menyembah dewa laut. Kalau profesinya petani misalnya, mereka akan lebih banyak berurusan dengan
dewa tanah atau dewa bumi atau lain sebagainya, sebutan apapun itu. Karena memang manusia akan berinteraksi dalam pekerjaannya, cara hidupnya. Ini akan bertalian semua. Dan manusia akan menjadi semakin mirip dengan apa yang disembahnya. Refleksi untuk iman Kristen adalah kalau kita mengaku kita percaya sama Tuhan Yesus, tapi berzina jalan terus, kita makin gak mirip sama Tuhan Yesus. Kita harus pertanyakan, Tuhan mana yang disembah? Tuhan mana yang disembah? Kalau kita bilang aku cinta Yesus, tapi yang di pikiran kita cuma materi doang, cuma uang doang. Segala sesuatu kita terganggu karena uang. Keputusan-keputusan yang kita buat, maksud saya, semua dilandaskan uang. Semangat kita cuma cari uang, materi. Tuhan mana yang kita sembah? Yesus atau Mamon? Sebab kita seharusnya menjadi semakin mirip dengan siapa yang kita sembah. Bukannya berarti gak boleh bekerja, saudara. Bekerja itu harus. Tapi kalau yang mewarnai pikiran kita, it's all about money. Sampai dalam hubungan dengan orang pun pokoknya it's all about money. Jangan-jangan bukan Yesus yang kita sembah. Tuhan Yesus yang mana yang seperti itu? Tuhan mana yang kita sembah? Culture itu juga dari bahasa Latin. Itu juga punya makna membajak. Atau dalam bahasa Inggris cultivate. Itu tuh juga akar katanya sama. Cultivate itu bicara cara hidup, itu bicara bekerja. Cultivate. To bring the best out of the land. Untuk menghasilkan yang terbaik dari dalam tanah, itu kan kata cultivate, membajak. Refleksi untuk iman Kristen kita, aplikasinya adalah seluruh kehidupan kita harus dibajak supaya mengeluarkan karakter dan keagungan Tuhan dalam hidup kita. Saya mundur lagi dikit. Misalnya nelayan di zaman primitif. Disembah dewa laut. Mereka mau berupaya menghasilkan yang terbaik dari hasil tangkapan mereka. Dari hasil apa yang mereka kerjakan. Petani. Mereka juga mau menghasilkan terbaik dari apa yang menjadi panen mereka. Nah, itulah prinsip budaya adalah. Makanya tadi dikatakan oleh Profesor Kevin Van Hooser bahwa itu masalah nilai-nilai. Nilai-nilai yang membentuk sebuah kehidupan. Nah sekarang kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, apakah kita juga serius mau membajak hidup kita, mengeluarkan yang terbaik dalam hidup kita, karakter keagungan Tuhan dalam hidup kita? Nah Tuhan udah kasih modal dasarnya. Modal dasarnya adalah manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tugas kita adalah mengcultivate. Nah jadi budaya ini memang punya peran di sini saudara ya. Nah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa rupanya mencari pribadi yang berkuasa itu. Dan berupaya dengan segala cara untuk menyenangkan pribadi yang dianggap lebih agung itu. Tetapi dengan cara dan menurut pikiran mereka sendiri. Makanya jadi adanya sebuah yang kalau kita lihat dari kacamata iman Kristen. Itu kok nyembah berhala. Itu kok nyembah dewa ini dewa itu. Ya karena mereka memang berusaha mau mencari Tuhan. Tapi gak dapat, akhirnya mereka yang menyenangkan menurut versi mereka sendiri. Kan mereka gak punya Alkitab. Nah, Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai 27. Coba kita lihat dulu saudara ya. Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan. Dari satu orang saja, maksudnya Adam, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia.
untuk mendiami seluruh muka bumi. Lihat. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka. Ada orang yang hidup di 4 musim, ada yang 2 musim. Kita di 2 musim saudara ya. Dan batas-batas kediaman mereka. Tuhan yang menempatkan. Ada orang Afrika, ada orang Timur, ada orang Barat. Tapi asalnya kita semua dari Adam. Supaya mereka mencari dia tuh lihat. Jadi memang adanya sebuah drive, adanya sebuah dorongan, adanya sebuah hasrat untuk mencari Tuhan. Dari semua bangsa-bangsa di muka bumi ini yang udah tersebar kemana-mana. Dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi semua bangsa-bangsa ini ya, semua umat manusia dari zaman dulu mereka semua mau berusaha menemukan dia, menemukan Tuhan. Jadi bangsa-bangsa di bumi ini mencari dan berusaha menemukan Tuhan dengan berbagai cara. Ada yang lewat askese, ada yang bertapa dan lain sebagainya. Ada yang mengasingkan diri. Nah dari usaha pencarian itu akan membentuk sebuah pola hidup yang kemudian menjadi kebudayaan. Jadi usaha pencarian bangsa-bangsa ini kepada Tuhan Allah yang menciptakan kita semua itu menjadi sebuah budaya. Sebab kebudayaan adalah sebuah pola tingkah laku yang tertanam dalam hidup sekelompok orang yang telah menjadi praktek bersama. Saya ulang lagi, kebudayaan adalah sebuah pola tingkah laku yang tertanam dalam hidup seseorang yang telah menjadi praktek bersama. Ya, yang telah menjadi praktek bersama. Jadi saudara itu jangan aneh kalau ngelihat misalnya ada orang sembahyang pakai hiyo, itu usaha menyenangkan karena dibakar harum. Nanti kalau pribadi yang berkuasa itu atau mau disebut Tuhan, dewa atau apapun itu, kalau cium wangi-wangian nih, harum ya, nanti dia senang. Dengan keterbatasan mereka, saudara. Dengan keterbatasan mereka. Apakah benar Tuhan disenangkan dengan bau-bauan dupa yang dibakar? Nah mereka kan gak punya Alkitab. Kalau kita punya Alkitab kita tahu yang Tuhan inginkan adalah persembahan hidup kita. Mereka gak punya Alkitab. Itulah sebabnya ya cara hidupnya seperti itu, budayanya seperti itu. Manusia memang tidak mungkin mencari Allah. Itulah sebabnya Allah yang harus berinisiatif untuk mencari manusia. Dan kisah ini dimulai ketika Elohim Yahweh memilih Abraham. Yang kemudian menjadi bapak leluhur dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi memang bangsa Israel itu disebut umat pilihan. Maksudnya apa? Itu bukan berarti otomatis masuk surga loh. Kita jangan salah saudara. Bangsa Israel dipilih, maksudnya adalah bangsa Israel memiliki kesempatan untuk mengenal Tuhan Allah yang benar. Ingat ya, manusia mau menggapai Tuhan, tapi gak mungkin. Gimana caranya menggapai langit saudara? Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Kalau manusia bisa menggapainya dengan kekuatannya sendiri, nggak ada yang istimewa dengan Tuhan Allah. Kita ini hanya debu dalam debu dalam debu. Karena manusia tidak mungkin mencapai Allah, Allah sendirilah yang turun mencari manusia. Itu jauh lebih make sense. Justru kalau manusia bisa dengan usahanya sendiri menemukan Tuhan, itu yang gak make sense menurut saya. Apa hebatnya Tuhan? Sama ketika bercakap-cakap dengan seorang sahabat. Saya berkata bahwa kalau manusia bisa mengerti semua tentang Tuhan, Tuhan gak ada hebatnya lagi. Kenapa? Otak kita cuma sebesar kepelan tangan.
Terus kalau kita bisa mengerti semua tentang Tuhan tanpa misteri, tanpa rahasia lagi, apa hebatnya Tuhan? Apa mahanya Tuhan? Sebesar kepalan tangan bisa memahami Dia seutuhnya. Jadi saudaraku ya, manusia tidak mungkin. Allah yang harus turun mencari manusia. Dipilihlah Abraham. Dari situ lahir bangsa Israel. Disebut umat pilihan, jadi kalau seandainya ada kontes, siapa yang takkan, tadi manusia saya katakan semua mencari Tuhan. Siapa yang tahu Tuhan yang benar yang mana? Bangsa Israel harus angkat tangan, kami yang tahu. Kami yang tahu. Tahu bukan karena mereka hebat loh. Karena Allah yang menyatakan dirinya untuk mereka. Tapi ini bukan jaminan masuk surga loh. Ingat, nanti kalau saudara baca kitab Roma, baca kitab Korintus, Paulus tulis. Israel itu tunas. Israel aja gak disayangkan katanya. Kalau di kitab Korintus, Israel sebagai peringatan. Jadi implikasinya apa? Kalau kita orang Kristen, hore kita umat pilihan, jangan senang dulu. Israel ketika diberitahu tentang siapa Allah yang benar, ini tanggung jawabnya jadi besar saudara. Pasti. Kepada yang diberi banyak, dituntut banyak. Alkitab ngomong begitu. Israel yang diberitahu siapa Allah yang benar, tuntutan mereka jauh lebih tinggi. Mereka gak bisa macem-macem. Karena mereka yang terima pewahyuan, mereka yang terima hukum semua. Kalau bangsa lain kan tidak. Jadi kalau bangsa Israel sekali menyembah patung apa semua, hal-hal yang melanggar hukum langsung dihajar sama Tuhan. Nah orang Kristen juga sama. Kita jangan cuma hidup dalam euforia, hore saya umat pilihan, hore saya umat pilihan, aku dipilih Tuhan, aku pasti masuk surga. Tunggu dulu. Ingat yang diberi banyak dituntut banyak. Tuntutan kita lebih berat daripada orang Israel. Mereka baru dituntut level hukum. Kalau tuntutan kita menjadi seperti Tuhan Yesus, berat mana? Ya. Ketika diberi banyak, dituntut banyak, maka selalu saya katakan, ya, saudara jadi warga biasa bertanggung jawab sama tetangga, sama orang dalam rumah. Begitu jadi RT, nah saudara bertanggung jawab, diangkat jadi ketua RT. Bertanggung jawab dengan beberapa warga. Ketua RW bertanggung jawab sama beberapa RT. Lihat yang diberi banyak dituntut makin banyak. Kalau Bapak Presiden bertanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Nah tapi ada banyak orang Kristen hanya mau menerima statusnya. Tapi tanggung jawabnya gak mau. Seneng kalau dibilang hore umat pilihan, hore anak Allah. Tapi tahu gak tanggung jawabnya? Tanggung jawab umat pilihan itu harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Tanggung jawab dikatakan anak Allah harus bisa mencontoh bapaknya. Waduh. Nah ini berat saudara ya. Ini berat. Semua kembali lagi jadi dari penjelasan di atas. Hendaknya kita tidak terburu-buru saudara ya. Menilai bahwa kebudayaan bangsa-bangsa adalah okultisme, kuasa gelap, sesat. Jangan buru-buru saudara ya. Karena manusia memang tidak mungkin mencapai Allah yang maha tinggi. Memang jadinya bisa tersesat. Tetapi kan kita juga harus melihat seluruh latar belakang kenapa sampai mereka begitu. Sebenarnya mereka juga mencari Tuhan. Nah sekarang kalau kita yang menemukan Tuhan, tugas kita itu bukan menghakimi mereka, bukan sesat-sesatin mereka. Tapi justru tugas kita adalah ya, kita harus bisa menjembatani antara kebudayaan dan iman Kristen. Sebab ingat kebudayaan itu kan sebenarnya pencarian akan Tuhan juga.
Kan berhubungan dengan penyembahan. Nah, kalau kita sudah menemukan Tuhan yang benar, justru kita harus menjembatani, saudara. Nah, kita akan masuk, kita lihat dulu. 1 Korintus 9 dari ayat yang ke-19 sampai 23. Saya akan bacakan 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, ini orang Gentile, orang non-Yahudi ya, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Saudara, ayat-ayat ini minggu lalu baru kita baca. Tetapi minggu ini saya mau ambil dari sisi budaya. Kalau saudara lihat, demikian bagi orang Yahudi, aku hidup seperti orang Yahudi. Ya aku harus kenakan juga budaya Yahudi. Tapi untuk orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, untuk orang non-Yahudi, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah. Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Aku juga ikut budaya mereka. Tuh, ini Paulus. Saya simpulkan ya, sikap orang Kristen pada umumnya terhadap budaya. Yang pertama, mengikut budaya. Apapun yang dilakukan budaya dianggap benar dan diikuti saja. Nah, ini jadi kompromi, saudara. Tentunya ini juga tidak tepat karena manusia tidak berhasil menemukan Tuhan dengan kekuatan sendiri. Ngapain diikutin cara penyembahannya? Kan gitu. Ngapain diikutin cara penyembahannya? Kan tadi kita sudah sepakat, saya sudah jelaskan bahwa budaya itu juga hasil pencarian manusia kepada Tuhan. Tapi kan nggak ketemu. Kalau saudara yang udah ketemu, ya jangan diikutin dong plek-plekan. Tadi budaya itu cara penyembahan dan nilai. Cara penyembahan mereka tidak ketemu. Kalau kita ketemu, ayo harusnya kita tunjukkan mereka. Makanya Paulus bilang, bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nilai-nilai hidupnya saja. Tadi kan budaya itu ada kepercayaan, ada nilai hidup. Nilainya, caranya boleh kita mirip. Boleh. Paulus pun samain. Ya. Ini bukan masalah cara penyembahannya. Kalau soal cara penyembahan, aku hidup di bawah hukum Kristus. Jadi kita tidak bisa kompromi, plek-plekan, semuanya kita adopsi. Tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Tapi ada jenis yang kedua, saudara, menolak budaya. Sikap ini juga tidak tepat karena akan membangun tembok pemisah yang amat tebal. Ya. Ini yang tadi saya dikatakan di awal, seringkali iman Kristen datang dengan superioritas barat. Langsung menganggap yang lain sesat, kuasa gelap. Kalau begini kita juga gimana memenangkan saudara-saudara kita, saudara. Yang belum percaya sama Tuhan Yesus, yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana kita memenangkan mereka kalau kita datang-datang langsung menolak, langsung sesat-sesatin orang. Misalnya saudara orang Batak, begitu datang ngelihat saudara yang belum kenal Tuhan Yesus, begitu ngelihat dia pakai kain Batak, kain ulos misalnya, langsung sesat.
Ini mau Imlek, begitu ngeliat orang Imlek langsung sesat. Kita membangun tembok pemisah saudara kalau seperti itu ya. Dan sebenarnya itu juga menimbulkan kesombongan rohani terselubung. Sehingga kita merasa diri kita paling benar. Kalau kita mau jujur saudara ya, dalam hidup sehari-hari aja kita enak gak kalau ketemu orang yang merasa dirinya paling hebat, paling benar, semua salah. Saudara mau urusan dengan orang yang kayak gitu? Capek kan pasti urusan sama orang yang kayak begitu? Ya sama saudara ya. Jadi kita jangan cepat-cepat menolak membangun tembok pemisahan ya. Ada juga yang dikotomi budaya. Pengikut pandangan ini mengakui adanya budaya dunia dan budaya Kristen. Pengikut budaya ini atau pengikut pandangan ini biasanya menganggap kekristenan sebagai pandangan pribadi dan tidak cocok untuk diaplikasikan di luar lingkungan Kristen. Nah ini jadi eksklusif lagi. Tetapi yang benar adalah seperti Paulus. Untuk orang non-Yahudi, Paulus itu kan orang Yahudi. Aku seolah-olah seperti orang non-Yahudi. Padahal aku hidupnya di bawah hukum Kristus. Nah ini yang saya sebut dengan mentransformasi budaya. Dalam posisi ini kita menyadari kewajiban kita sebagai orang percaya untuk berdiri teguh dalam iman. Sekaligus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kita perlu, saudara, terjun ke dalam budaya dunia sebagai transforming influence. Yang lengkap dengan pengetahuan, kebijaksanaan, dan karakter. Yang baik, yang menarik bagi mereka. Kita perlu jadi transforming influence dengan pengetahuan, kebijaksanaan, karakter. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala, domba ke tengah-tengah serigala. Ya. Tapi harus cerdik seperti ular. Nah, pengetahuan, kebijaksanaan, karakter sehingga kita bisa mentransform sebuah kebudayaan. Itu cerdik seperti ular, saudara. Ya. Kalau keluarga kita aja berantakan, sama istri aja mau diceraikan, sama suami aja ribut terus mau diceraikan. Siapa yang mau dengerin kita? Ya kan? Nah ini nih contoh saja, contoh. Makanya kita harus datang dengan kebijaksanaan, karakter, dan pengetahuan yang bisa menarik mereka. Kalau hidup kita sendiri aja berantakan, jadi benalu buat orang lain, siapa yang mau dengerin kita? Orang akan bilang, urusin dulu deh keluarga lu. Urusin dulu deh hidup lu. Nah, usaha untuk mentransformasi budaya ini harus dilandasi dengan cinta kasih dan belas kasihan. Ya. Kita membenci praktek dosa, tapi kita tidak pernah boleh membenci si pendosa. Saya ulang lagi. Usaha transformasi budaya ini harus penuh dengan cinta kasih dan belas kasihan. Sebagaimana Tuhan Yesus selalu berkata, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Yesus penuh belas kasihan. Itulah sebabnya yang kita benci adalah praktek dosanya. Yang kita tentang praktek dosanya, bukan manusianya. Ada banyak orang yang tidak bisa membedakan antara pribadi dan karya. Jadi kalau nanti Imlek, saudara ngelihat ada saudara yang belum kenal Tuhan Yesus sembahyang depan meja abu, jangan dibenci orangnya. Kita boleh gak setuju sama prakteknya. Tapi belas kasihan dan cinta kasih harus selalu ada, saudaraku. Dan kita harus mengasihi orangnya. Jadi terhadap kebudayaan kita jangan menelan mentah-mentah, jangan menelan bulat-bulat juga, jangan menolak mentah-mentah maksud saya, dan jangan menelan bulat-bulat juga. Tetapi kita harus pelajari dulu, mengerti dulu, punya pengetahuan dulu, punya kebijaksanaan dulu. Miliki dulu pengetahuan kenapa budaya A, bangsa A berbuat begini, kenapa kebudayaan B berbuat begini.
pakai dulu sepatu mereka. Jangan langsung judgmental. Okultisme, kuasa gelap, sesat. Jangan judgmental. Ya. Kita harus tetap sama seperti mereka. Tapi kita hidup di bawah pemerintahan Kristus. Tunjukkan lewat karakter dan karya hidup kita bahwa kita bisa bersinar seperti bintang di angkatan yang sesat ini. Jadi ingat, budaya itu juga ada campur tangan Tuhan. Kita nggak perlu tolak mentah-mentah. Yang kita tidak usah ambil adalah tahayul-tahayulnya, cara penyembahannya. Tetapi selebihnya itu adalah sistem nilai dalam masyarakat yang telah menjadi praktek bersama. Dan hal itu adalah baik adanya. Sebab nilai-nilai kebudayaan juga memiliki tujuan untuk mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri kita sendiri. So, jangan jadi orang Kristen yang apatis. Setiap kebudayaan kita harus lihat dulu. Yang tidak boleh kita ikuti adalah cara penyembahannya. Tetapi masalah nilai-nilai baik yang terkandung di dalamnya, yes, kita harus agree. Manusia tidak mungkin menghilangkan seluruh budaya dalam hidupnya. Sebab itu sama saja menguburkan dirinya sendiri. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Minggu depan saya akan meneruskan dengan iman dan Imlek. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saudara siapkan roti atau biskuit yang saudara telah siapkan yang adalah lambang dari tubuh Kristus. Saudara yang boleh mengikuti perjamuan ini adalah saudara yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka saudara mengikuti perjamuan ini. Mari kita ambil waktu saudaraku 1-2 menit ini. Kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun. Kalau ada hal-hal yang melukai hati Tuhan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya, mari kita menghadap tahtanya. Ampuni kami Tuhan, atas kemelesetan-kemelesetan kami, atas hal-hal yang melukai hati Tuhan, kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan yang adalah lambang tubuh dan darah Yesus Kristus. Tuhan, kiranya perjamuan ini bukan ritual biasa, tetapi kami boleh kembali bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang akan mengingatkan selalu kematian Tuhan Yesus untuk hidup kami. Itulah sebabnya kami tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini. Mari saudara kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pegang ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan, kita angkat anggur atau teh yang saudara telah siapkan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita pegang ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau saudara tidak keberatan, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat kedua belah tangan kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan sebelum kita tutup ibadah ini.
Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darahmu. Satu komitmen kami tidak akan menyia-nyiakan pengorbananmu yang begitu besar untuk hidup kami. Bapa, ajar kami selalu untuk terus menghormatimu. Kami bersyukur untuk putramu Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang menyelesaikan semua kutuk dosa kami, yang menggantikan posisi kami. Seharusnya kami yang dihukum atas segala dosa dan pelanggaran kami, tetapi putramu yang tunggal, Tuhan kami yang mulia Yesus Kristus, yang menggantikan posisi itu. Terima kasih Bapa. Berkatilah Life House Community. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman, yang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini. Aku mohonkan berkat Tuhan turun atas mereka semua. Kesembuhan boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan atas mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang saudaraku, angkat kedua belah tanganmu dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minggu depan, saya akan membagikan tentang iman dan Imlek, lebih kepada budaya Chinese. Stay tune dan saya percaya Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Segenap keluarga besar Life House Community mengucapkan Kung Si Facai Senti Tian Kang Wan Serui. Saudaraku, kiranya damai Kristus selalu menyertai kita semua dan kita semua tetap menjadi berkat untuk sekeliling kita, untuk saudara-saudara kita, terutama yang belum mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya.